Jadi ketika seorang mukmin itu sudah dikubur, kuburannya berkata, marhaban wa ahlan wa sahlan. Ama innaka kunta la habba man yamshi ala dhahri ilayya, fa idza awlaytuka al-yawma wa sirta ilayya, fasatara sun'i bika. Jadi kalau seorang mukmin itu sudah wafat, seorang mukmin kemudian dikuburkan, maka kuburan itu berkata, marhaban, ahlan wa sahlan. Selamat datang. Semoga kesenangan dan kegembiraan dan kemudahan bagimu. Itu orang beriman. Orang yang beriman kepada Allah itu disambut oleh kuburan. Seperti itu. Dan kemudian kuburan itu berkata, selamat datang. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kegembiraan. Ama innaka kunta la habba man yamshi ala dhahri. Ketahuilah olehmu, misalnya ini kasih contoh biar gampang ya. Pak Lazim kan kalau subuh itu paling saya dengar azannya Pak. Nanti udah masuk kuburan tinggal bilang sama Pak Lazim, marhaban ahlan wa sahlan. Engkau adalah orang yang paling aku cintai ketika berjalan di atas punggungku. Karena kita jalan di atas bumi ini, apa dikirain bumi ini nggak ngomong sama kita? Cuma telinga kita saja nggak dengar. Bumi yang kita pijak ini senang melihat orang yang beriman kepada Allah. Senang ketika orang yang bertakwa kepada Allah itu berjalan di atas bumi ini. Kuburan ini ngomong, oh Allah, ya Allah, hei fulan, ketahuilah olehmu, engkau berjalan di atas punggungku. Kau berjalan di atas punggungku dan aku senang. Kenapa? Karena engkau orang beriman kepada Allah. Nah nanti kita masuk ke dalam kubur, tanahnya ini ngomong, kuburannya ngomong lagi. Fulan, engkau itu adalah orang yang paling aku cintai dulu. Ternyata sekarang kamu datang ke sini. Nah, kira-kira seperti itu. Maka kata kuburan, faida awlaitukal yawma, nah hari ini aku kuasai engkau. Engkau tidak bisa berbuat apa-apa lagi nih. Engkau sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi nih. Hari ini aku menguasaimu, wasirta ilayya fasatara sun'i bika. Dan hari ini, saat ini, wahai fulan yang beriman kepada Allah, engkau sudah berada di dalam perutku, kata bumi ini. Maka niscaya engkau akan aku perlihatkan sesuatu yang menyenangkan bagimu. Ini. Fayuwassa'u lahul qabru madda basarihi wa yuftahu lahu babul jannah. Maka kemudian diluaskanlah kepada siapa? Lahu, kepada orang yang barusan meninggal yang beriman ini. Maka diluaskan bagi dirinya al-qabru, kuburannya, madda basarihi, seluas mata memandang. Seluas mata memandang, wa yuftahu lahu babul jannah, dan dibukakan bagi siapa? Bagi dirinya orang yang mati tadi, babul jannah, pintu surga. Jadi orang yang beriman meninggal kemudian, fulan, begitu luasnya nikmat Allah untukmu. Kenapa? Kau orang beriman. Kau orang yang taat kepada Allah. Dulu engkau susah waktu hidup. Dulu ekonomimu sulit, tapi engkau enggak ngeluh. Engkau cari rezeki Allah itu dengan niat sungguh, enggak usah keterlaluan banget gitu. Nih, tanya Pak Lazim. Pak Lazim motornya di rumah garasi berapa? Nggak bisa dihitung saking banyaknya. Kan nanti kan nggak bisa pesan sama istri. Dek, nanti kalau aku tolong bawain satu. Oh kenapa mas? Biar enak jalan-jalan, kan enggak? Ya monggo, silakan cari rezeki Allah, tapi yang menjadi sebab kebaikan di jalan Allah. Maka orang yang mati dalam keadaan beriman kepada Allah memang nggak langsung masuk surga, karena masuk surga itu nanti. Tapi yang dibukakan oleh Allah, yang diluaskan oleh Allah, yang ditulis oleh musannif ini, fayuwassa'ul qabru, maka diluaskan bagi dirinya siapa yang meninggal tadi, kuburannya. Seperti apa luasnya? Madda basarihi, seluas mata memandang. Oh, nggak ada ujungnya.
Ya kalau pandangan kita sampai 100 kilo, ya 100 kilo luasnya. Seluas mata memandangnya. Wa idza dufinal abdul kafiru qala lahul qabru. Dan ketika dikuburkan al-abdu, siapa seorang hamba, al-kafiru, yang ingkar kepada Allah, yang kafir kepada Allah, qala lahu, maka dikatakan kepadanya, siapa yang bilang? Al-qabru, kuburan. La marhaban, wala ahlan, wala sahlan. Kalau yang iman kepada Allah disambut marhaban, ahlan, wa sahlan. Yang kafir, la marhaban. Gak mengucapkan selamat datang. Tidak ada kemudahan, tidak ada kegembiraan bagimu. Ama innaka kunta la abghada man. Jadi kata kuburan, ama ketahuilah sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku benci. Aku paling tidak suka, aku paling benci mayyamshi ala dhahri. La abghada mayyamshi ala dhahri. Engkau adalah orang yang paling aku benci yang berjalan di atas punggungku. Maksudnya yang berjalan di atas bumi ini. Siapa yang paling dibenci oleh bumi? Adalah orang yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Fa'idha awlaituka al-yawmah. Dan ketika hari ini aku menguasaimu, kata kuburan, kata bumi, fa'idha awlaituka al-yawma wasirta ilayya fasatara sun'i bika falyata'im fayalta'imul qabru alaihi hatta takhtalifa adla'uhu. Dan ketika mayat atau orang yang mati dalam keadaan kafir ini, kemudian kuburan berkata, engkau ini orang yang paling aku benci, sudah aku tunggu engkau nih. Kata anak sini, nempah kau nih. Suruh sholat ada gak sholat ketika. Padahal dekat bro ketika. Tiap hari 5 waktu dipanggil. Habis Pak Lazim, Pak Selamat yang manggil. Biasa Mbah mana yang azan tuh? Hah? Pak Jono mana? Oh iya. Kurang sehat mungkin. Wasirta ilayya, dan hari ini aku kuasai engkau dan engkau berada di dalam perutku. Engkau sudah datang ke sini sendiri. Fasatara sun'i bika. Maka akan aku perlihatkan kesusahan bagimu. Karena dulu engkau terlalu banyak bersenang-senang sampai lupa kepada kematianmu. Nah hari ini kebalikan. Maka fayaltaimul qabru. Kalau bahasa apa Pak ya? Diginiin itu apa Pak? Apa tuh? Dikepit ya. Lupa saya bahasa Indonesianya tuh Pak. Saking biasanya bahasa Madura Pak. Mana Pak Misdin nih? Pak Misdin. Kalau dikepit bahasa Madura apa Pak? Hah? Oh EKP. Itu bahasa Pak ya. Dikepit sekuat-kuatnya, dijepit, fayiltaimu. Diginiin itu Pak. Dipres. Bahasa Inggrisnya dipres. Yang namanya kuburan itu cuma ya luas 1 meter, anggap 1 meter dulu. Udah sempit seperti itu, mau gerak aja susah, masih dikepit. Nah, kalau udah cerita gini masih enak makan nih Pak. Nggak enak Pak. Fayaltaimul qabru, dikepit oleh kuburan ini hatta takhtalifa adla'uhu, sampai bercerai-berai tulang belulangnya. Na'udzubillah. Ruasannya ini misah. Balik lagi, dikepit lagi, balik lagi, dikepit lagi. Kenapa keadaan ini bisa terjadi kepada orang tersebut? Karena waktu hidup di dunia dia tidak beriman kepada Allah. Ada yang bilang begini, tapi dia kan berbuat baik. Benar. Banyak orang berbuat baik. Tapi syarat kebaikan itu kan Allah awali alladzina amanu wa amilus sholihat. Berbuat baik itu kan tidak cukup, tapi dasar berbuat baik itu harus didasari iman kepada Allah.
Ya dasar kita berbuat baik, beramal solih itu adalah iman. Kalau ditanya si A, si B itu tidak iman sama Allah, tapi dia baik. Iya, dia baik. Apakah Allah akan membalas? Allah balas. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ad-dunya sijinul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjaranya orang beriman. Coba, semakin orang beriman kepada Allah, semakin sulit apa tidak? Semakin sulit. Karena selalu ada di dalam hati dan pikirannya, oh ini tidak boleh. Ini melanggar perintah Allah. Wa jannatul kafir, tapi surga bagi orang-orang kafir. Oh, kalau mereka kan terserah. Kata Allah ya, kalau bahasanya Nabi itu kan i'mal ma syi'tah. Kalau memang kau mau, berbuatlah sesukamu, enggak masalah. Mau ngapa-ngapain juga terserah. Mau haram ya terserah, mau halal ya terserah. Kalau kamu mau ya terserah, kata Nabi. Kalau kamu mau, tapi ingat fa innaka mayyitun. Tapi ingat engkau tuh mesti mati karena engkau itu adalah mayat. Suatu hari nanti engkau mesti mati, kata Nabi. Jadi kalau memang kau mau ya terserah, kata Nabi. Allah pun juga seperti itu. Ya kalau memang kau mau ya ambil, kata Allah. Dunia ini ya ambil kalau memang kau mau, tapi ingat ada yang punya itu loh, kata Allah. Nggak dihitung sekarang, dihitungnya nanti. Ada hitung-hitungannya, kalkulatornya masih ada kok, tulisannya masih jelas. Ya Mas Ahmad, ya Mas ya. Sedikit itu Mas, sedikit. Nah, kalau memang yang jualan oli sambil iling-iling ya, wah ini, oh, udahlah. Ini enggak boleh. Kalau memang sekian, ya sekian. Oh gampang, kalau memang Allah bebasin kepada hamba-hambanya, ya silakan, kata Allah. Tapi nanti ingat ada hitungannya. Kamu hidup di dunia ini ya monggo. Apa yang kamu suka ambil, apa yang kamu mau makan. Tapi ingat ada aturan. Tapi kalau memang kamu nggak mau ikut aturan, nggak masalah. Nanti ada hukumannya, kata Allah. Kemudian kana fa'asara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi asabihi fa adkhala ba'daha fi ba'din. Thumma qala fa yuqayyidullahu sab'ina tinainan law anna wahidan minha nafakha fil ardi ma ambatat syai'an ma baqiyatid dunya fayanhashuhu wa yahdashuhu hatta yufda bihi ila al-hisab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal qabru rawdatun min riyadil jannati aw hufratun min hufarin niran. Jadi setelah itu kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarah. Apa isyarahnya Rasulullah? Dengan memasukkan jari jemarinya Rasulullah. Jari jemarinya Rasulullah dimasukkan seperti ini antara satu dengan yang lain sambil ditekan. Kemudian Rasulullah menceritakan bahwa bagi orang yang tidak beriman kepada Allah, yang mati dalam keadaan kafir, dalam kondisi yang seperti itu, kemudian didatangkan kepada mereka apa? 70 tinainan. Tinainan itu ular. Ular apa ya? Ular ya. Ular raksasa. Ya, bukan ular air, Pak. Ular raksasa, ular yang sangat besar. Lau anna wahidan minha nafakha fil ardi. Seandainya satu hewan yang berbentuk ular ini menghembuskan apa itu? Bisanya ya. Menghembuskan bisanya di dunia ini, ma ambatat syai'at. Maka tidak akan ada yang tumbuh di atasnya satupun. Sesuatu pun tidak akan tumbuh di atasnya. Kenapa? Saking berbisanya. Ma baqiyatid dunya. Tidak akan ada yang tersisa. Tidak akan ada yang tersisa kalau sampai ular ini menyemburkan bisanya. Tidak ada yang bisa hidup di atas dunia ini. Saking kerasnya bisa, saking beracunnya bisa yang dihembuskan oleh seekor.
Bagaimana yang 70? Ini ada 70 yang disiapkan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innamal qabru rawdatun min riyadil jannati aw hufratun min hufarin niran." Rasulullah bersabda, sesungguhnya kuburan itu adalah taman dari sekian taman-taman surganya Allah, atau sebaliknya adalah jurang dari sekian jurang api neraka. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Sunan Abu Daud, sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Umar bercerita, "Kuntu ma'a Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa idza ja'ahu rajulun minal ansari wa qala ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Qala ahsanuhum khuluqan. Thumma qala ayyul muslimina akyas? Wa qala aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas. Jadi sahabat Abdullah bin Umar bercerita, suatu hari saya sedang bersama Rasulullah. Tiba-tiba ada seorang yang datang dari golongan Ansor. Golongan Ansor itu adalah sahabat yang ada di Madinah. Yang menolong Nabi itu disebut Ansor. Kalau yang di Makkah disebut dengan Muhajirin. Jadi orang ini, sahabat ini, dari golongan Ansor bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, orang mukmin yang paling afdal itu siapa?" Nabi menjawab, "Ahsanuhum khuluqan." Orang mukmin yang paling baik itu yang paling baik akhlaknya. Akhlak kepada siapa? Akhlaknya kepada Allah. Akhlaknya kepada nabinya, dan akhlaknya kepada sama manusia yang beriman kepada Allah. Kemudian orang ini bertanya lagi, "Tsumma qala ya Rasulullah, ayyul muslimina akyas?" Orang muslim yang paling cerdas itu siapa? Yang paling pintar itu siapa? Apa sekolahnya yang tinggi? Apa ininya yang cerdas begini-begini? Rasulullah menjawab, "Aktsaruhum lil mauti dzikra." Orang yang paling pintar, yang paling cerdas itu yang paling banyak mengingat kematiannya. Udah ingat kepada kematiannya, wa ahsanuhum. Kemudian memperbaiki diri mereka. Lima ba'da istidadan, di sisa umur mereka. Ulaikal akyas. Itulah orang-orang yang paling cerdas. Kalau soal umur, soal hidup, manusia yang mana yang lepas dari, manusia mana yang bisa lepas dari perbuatan dosa? Coba. Nggak ada makhluk di dunia ini kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam pernah salah. Nabi Adam pernah salah. Dikeluarin dari surga. Nabi Nuh pernah salah. Nabi Ibrahim pernah salah. Seluruh nabi pernah salah. Yang paling ekstrim itu Nabi Musa. Nabi Musa itu bela temennya, bela sahabatnya. Nempiling orang mati, Pak. Ya tempilingannya sekeras apa ya? Cuma ditempiling gini, mati, Pak. Tapi jangan ada yang coba-coba nanya, ilmunya Nabi Musa ada bacanya? Enggak tahu. Saya juga enggak paham gitu kan. Cuma Allah menjelaskan Nabi Musa itu nempiling orang, tahu-tahu mati gitu kan. Nabi Musa pernah salah, Nabi Isa pernah salah. Yang enggak pernah salah itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok enggak bisa salah? Karena beliau diismah, beliau dijaga oleh Allah. Jangankan berbuat dosa, kebingungan saja Allah turunkan petunjuk kepada beliau. Jadi orang yang paling cerdas adalah orang-orang yang banyak mengingat kematiannya, kemudian memperbaiki amal hidupnya. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut, sesuatu yang hidup, sesuatu yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Soal mati itu pasti, yang tidak pasti itu adalah kapan. Kapan masanya, kapan waktunya, kapan harinya, kapan tanggalnya, dan di mana tempatnya, nggak ada yang tahu. Ya, lagi baca Quran, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kan yang selalu menggembirakan dari pengumumannya Pak Muklis itu kan satu. Telah wafat dengan tenang, gitu ya. Padahal belum tentu tenang dia, Pak. Itu nanti bisa diganti bahasanya Pak Muklis. Biar kita ini menghadapi mati itu lebih senang gitu kan. Nah, kalau selama ini kan kita menghadapi kematian ini kan, waduh, ngeri Pak, ngeri sedap gitu.
Ngeri-ngeri sedap kita. Takut, tapi ya mesti mati. Nggak ditakutin, ya mati gitu kan. Ya monggo-monggo sambil sambil diminum mungkin ada pertanyaannya mengenai ini. Tapi jangan nanya, Pak Ustadz kapan? Nah, jangan Pak, jangan. Saya juga takut Pak. Ya monggo-monggo kalau ada pertanyaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang dimuliakan Allah, Bapak Al-Mustafa, Bapak di LG, semoga diberikan sehat. Amin, amin, amin. Sebagai ini untuk menangani hidup kita dalam kesehatan sama sudah. Jadi seorang ulama itu untuk membina kita, kebetulan kesempatan kita dari lokasi UJKM ini selalu yang mengajar tujuannya semoga kita jadikan kita yang berilmu dalam ibadah melaksanakan perintah Allah dengan dasarnya itu. Makanya para kiai di mana-mana hari Idul Fitri ini semoga kita hamba Allah kalau kita ibadah dengan hubungan ilmu, dihidup dengan ilmu-ilmunya. Dan saya tanyakan Pak mengenai wafat meninggal dunia, kita pasti meninggal dunia dan kita ujung-ujungnya lagi kenapa kalau dibayar kalau kita ingin yang sedang baik-baik lah Iya. Pak Ustaz sampaikan tiba-tiba Tiba-tiba. Kita kan dibayar yang kan enak. Iya. Jadi Pak pernah ditanyakan ada seorang ulama ibadahnya payah dengan dari sana dari sini. Kemudian ada yang ibadahnya tidak ada amal tapi tidak ibadah, ibadahnya gampang itu dari Allah payah. Jadi kita sebagai umat Islam disuruh berpikir baik. Katanya, seorang ulama yang tidak yang tadi itu jadinya payah, mungkin di depan dia itu ada ujian dari Allah, saya tak mengganggu, suruh begini. Tapi kalau yang tidak beriman, kok tinggalnya mirip lah, ya kan? Katanya informasinya itu supaya nganggu setan bilang, kok nganggu jahat, kayak orang-orang lama kan di dalam setan, mirip sini gitu kan. Nah, supaya lagi kesehatan, kita kesehatan. Berdoa ya Allah, kok kita pakai lagi orang lain bayang nyaman ya kan, gitu kan? Nah, jadi kita yang menyaksikan dan doa apa berpikir baik. Demikian Pak, apa nanti? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya susah jawabnya karena belum mati juga saya ini Pak. Ada seorang yang ahli ibadah, ahli ilmu, dan ahli kebaikan. Tetapi ternyata di ujung kematiannya, dia dalam keadaan kesusahan. Ternyata sepanjang hidupnya dia lupa meminta kepada Allah satu hal. Yaitu mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak memohon kepada Allah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Karena ujung kehidupan itu yang menentukan. Bukan hanya di awal, tapi ujungnya. Ujung kehidupan kita itu yang menentukan. Apakah kita kembali kepada Allah itu sama dengan yang dimaksud oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sebenarnya syarat itu sangat mudah. Syarat bagi Allah untuk manusia itu mudah.
Di mana disebut mudah? Karena untuk masuk surganya Allah, untuk mendapatkan ampunan Allah itu hanya diminta, hanya disyaratkan menjadi hambanya Allah saja. Menjadi hamba Allah yang baik saja. Gak usah neko-neko, kan kira-kira begitu. Masuk surga itu ternyata mudah. Jadi hamba Allah saja. Jangan jadi hamba yang lain. Maka kita hidup hari ini hanya berharap kepada Allah. Mungkin di awal kehidupan kita tidak baik, di pertengahannya tidak baik, tapi di ujungnya mudah-mudahan menjadi yang terbaik. Maka sering-seringlah kita meminta kepada Allah itu tetap dalam keadaan istiqomah. Istiqomah itu di dalam kebaikan dan nanti matinya dalam keadaan husnul khatimah. Kalau hanya panjang umur, ya Allah panjangkan umur kami ya Allah. Panjang matinya 500 tahun. Bikin hal ya dia. Yang sulit nanti umur 70 yang dipanggil Ustazah Ikrimah. Apalagi asam urat. Apalagi asam lambung. Apalagi nggak enak tidur lah. Kan pernah ada cerita ya, Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim ini kan termasuk salah satu nabi yang agak manja-manja dikit gitu Pak. Apa-apa itu kan cerita terus sama Allah. Sampai suatu hari Nabi Ibrahim itu minta sama Allah, ya Allah, saya pengen usia saya dipanjangkan ya Allah. Niatnya Nabi Ibrahim usianya yang panjang itu biar ibadahnya nambah. Jadi Allah nanya, sepanjang apa Ibrahim? Sepanjang-panjangnya. Jadi kalau besok Pak Lebut jangan minta sama Allah, ya Allah panjangkan usiaku sepanjang-panjangnya ya Allah. Jangan. Akhirnya ya karena Allah itu kan Pak. Allah itu kan Maha Rahman Rahim. Allah itu Maha mengabulkan doa hambanya, apalagi doa seorang nabi sekelas Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tapi cara Allah itu indah. Dan Nabi Ibrahim itu kan minta usia yang panjang. Akhirnya Allah kirim apa? Allah kirim orang tua yang sepuh. Allah kirimkan yang sepah, Pak. Sepuh. Jadi apa yang Allah gambarkan kepada orang ini? Orang ini minum di depan Nabi Ibrahim, airnya keluar lagi, Pak. Waduh, kata Nabi Ibrahim. Ya kebayang, Pak, ya kalau bahasa Sunda itu kalau nggak ada giginya itu lemong. Apa? Ngences ya. Kalau nggak ada gigi bahasa kita apa, Pak? Ompong ya. Asli bersih sebersih-bersihnya, Pak. Nah, jadi nanti kalau biar nggak sakit gigi, bersihkan gigi sebersih-bersihnya. Jadi kan nggak sakit gigi, tinggal sakit gusi. Jadi mau minum ini keluar lagi. Apalagi makan. Tes aja dari sekarang. Kalau gigi kita habis, tes makan jagung. Sama kacang. Iya Mbak? Kenapa Mbak? Ngalor gitu. Ya ini akhirnya Nabi Ibrahim, ya Allah. Kalau tua kayak gini ya Allah, nggak usah ya Allah. Ini aja minum aja susah. Mau makan jagung nggak bisa, mau makan kacang. Apalagi. Jadi kata Nabi Ibrahim, ya udah ya Allah. Kalau ngelihat kayak gini saya nggak pengen setua ini ya Allah. Ini kan berat urusannya Pak. Bisa umur panjang tapi kalau itu menjadi jalan ibadah. Artinya panjang sepanjang-panjangnya nggak bisa ibadah malah nyusahin gitu tuh kan. Sebab ya buktinya hari ini karena dibukanya tadi disampaikan oleh Kiai Mukhtarul itu, sebentar lagi kan kita masuk masa haji. Banyak jamaah yang dari Indonesia ini kan umur 70, rata-rata sepuh Pak. Kurang lebih 70 kan berarti udah mau masuk uzur. Jadi kalau bahasa kedokteran Pak, oh saya sama Pak Misdin itu pakai alat ini kok. Teropongnya masih kurang tebal malah ini. Ini umur 119 tahun namanya Mbah Harun itu. Yang lebih lucu lagi mau turun di Madinah, ada satu jamaah minta diturunin. Bapak mau ngapain? Ayam belum dikasih makan. Ada itu Pak, yang lagi bilang. Ada itu. Iya. Saya khawatirnya Pak Lazim nanti minta diturunin gitu. Turun apa?
motor masih belum masuk gitu kan. Ya ini rahasianya Allah itu luar biasa, Pak. Kadang umur 60, 70 sudah kehilangan ini. Daya ingatnya itu udah pikun. Ini 119 tahun. Ini rekor ini. 119 tahun. Oh, jalan normal kok, Pak. Ternyata rahasianya satu, waktu ditanya sama Mbah itu, bukan hanya sekedar olahraga fisik, tapi bagaimana sholat tahajud. Oh, pandangan matanya normal, Pak. 119 tahun itu baca Quran nggak pakai alat. Begini. Tiap pagi itu, tiap bangun pagi itu baca Quran. Kalau kita tiap bangun pagi, yang di... Hah? HP. Wah, siapa yang WA nih? Oh, sok-sok dikenal orang gitu kan. Sok-sok penting gitu. Jadi kata kuncinya adalah banyak berdoa kepada Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Mungkin ada yang lain sebelum ditutup. Tidak ada, Pak? Mudah-mudahan nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kematian ini semakin menyebabkan kita semakin banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum saya tutup, ternyata ada hikayah ini bahwa sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu sekelas Utsman bin Affan, menantu Rasulullah itu, bahwa dari sahabat Abu Bakar Ismaili bi isnadi an Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, innahu kana idza wasifa indahu nar lam yakun yabki wa idza wasifa al-qiyamah lam yakun yabki wa idza wasifa al-qabru kana yabki faqila lahu ma hadha ya amiral mu'minin faqala inni idza kuntu fin nari kuntu ma'an nas wa idza kuntu fil qiyamah kuntu ma'an nas wa idza kuntu fil qabri kuntu wahidan lam yakun ma'i ahadun fil qabri. Jadi sahabat Utsman bin Affan sekelas beliau itu, yang taat, yang sabar luar biasa. Jadi sahabat Utsman bin Affan itu Bismillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sekelas sahabat Utsman bin Affan yang sudah dijamin surga oleh Rasulullah. Sahabat Utsman udah dijamin surga, Pak. Ada sahabat utama yang 10 itu, salah satu diantaranya sahabat Utsman bin Affan itu masuk surga tanpa hisab. Langsung masuk. Tapi sahabat Utsman bin Affan itu masih takut. Kalau sahabat Utsman itu diceritakan tentang kiamat, enggak nangis. Enggak nangis. Diceritakan tentang hari kiamat, diceritakan tentang siksa kiamat, enggak nangis. Sampai kemudian orang ini heran dengan sahabat Utsman. Cerita tentang neraka enggak nangis, cerita tentang kiamat enggak nangis, tapi cerita kuburan nangis. Jadi bertanya, kenapa kalau cerita kuburan nangis? Apa kata sahabat Utsman? Kalau nanti di hari kiamat aku tidak sendirian. Ada Pak Lazim, ya kan? Ada Mbah Makmun. Yang namanya kiamat kan ada semua. Siksa neraka aku nggak khawatir, kata Utsman. Karena banyak orang aku nggak sendiri. Tapi kalau kuburan aku sendirian. Nggak ada orang di sekitarku. Makanya ketika aku mendengar cerita tentang alam kubur, aku mesti nangis. Sebab apa? Aku mesti sendirian karena nggak ada satupun yang dapat menemani aku di kuburan. Walaupun mungkin, wah ini kuburannya biar terang, dikasih Petromax zaman dulu ya. Wah ini dikasih lampu yang paling apa itu, yang banyak iklannya dulu. TL sama Osram ya. Nggak ngaruh, Pak. Ya jangan seperti orang-orang di luar sana itu tuh kan. Orang-orang di luar sana bikin kuburan yang ini. Ngapain? Biar enak. Kenapa biar enak? Mbahku biar nggak gelap. Loh, ya gelap semua, Pak. Yang dapat menerangi adalah amal solihnya. Jadi yang dapat menerangi kita dalam kubur adalah amal solih kita. Dengan memperbanyak salat, berbanyak ibadah kepada Allah, salah satu diantaranya tilawatul Quran. Perbanyaklah membaca Al-Quran dan salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini manfaat dan mohon maaf jika apa yang saya sampaikan
banyak kekeliruan, banyak kesalahan. Kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah, sementara kesalahan itu memang murni karena keawaman dan kebodohan saya sendiri. Terima kasih. Semoga kita senantiasa dipanjangkan usia dalam keadaan ibadah kepada Allah dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah ya alimus sirri wa afa alimna mimma jahilna wa dzakirna mimma nasina wa taqabbal taubatana wastajib du'ana ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtimna bi su'il khatimah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad